Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifa. Saya dari kelas Pendidikan Matematika angkatan 2018 UIN Antasari Banjarmasin. Kali ini kita akan membahas tentang kerucut. Kalian udah tahu apa itu kerucut? Kerucut itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi sebuah titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Kerucut juga memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar dan satu sisi lengkung. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut adalah seperti topi ulang tahun, topi petani, dan kon es krim. Pertama-tama kita akan belajar tentang menghitung luas permukaan kerucut. Kali ini kita akan menghitung luas permukaan kerucut yang berdiameter 16 cm dan tinggi 15 cm. Pertama-tama kita harus mencari panjang garis lukis dari kerucut tersebut. Rumusnya ialah akar R kuadrat plus T kuadrat. Jadi, sehingga diperoleh panjang garis lukis adalah 17 cm. Selanjutnya, kita mencari luas permukaan kerucut tersebut dengan rumus VR R plus S. Itu adalah rumus luas permukaan tabung. Jadi kita substitusikan nilai R dan T menjadi V8 kita kalikan dengan 8 plus 17. Lalu kita dapatlah 200 V. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 200 V. Nah, selanjutnya adalah menghitung tinggi kerucut jika diketahui luasnya. Kita akan menghitung tinggi kerucut dengan jari-jari 12 desimeter dan luas 300 desimeter kuadrat. Ya, kita masukkan rumusnya adalah VR dikali R plus S. Itu juga merupakan rumus luas permukaan tabung. Lalu kita substitusikan L dan R menjadi 300 V. V dikali 12 dikali 12 plus S. Lalu kedua ruas dibagi dengan 12 V menjadi 25 sama dengan 12 plus S. Jadi kita peroleh 13 sama dengan S. Ya, kemudian berdasarkan teorema Pythagoras, tinggi sama dengan akar S dikurang R. Jadi kita substitusikan menjadi akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan akar 25. Akar dari 25 adalah 5, sehingga tinggi kerucut tersebut adalah 5 cm. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jari-jari kerucut jika diketahui luasnya. Kali ini kita akan mencari jari-jari kerucut dengan luas 90 V meter kuadrat dan panjang garis lukis 13 meter. Jadi kita masukkan ke rumus luas kerucut. Lalu kita substitusikan nilai luas dan nilai panjang garis lukis tersebut. Jadi 90 V sama dengan VR kali R plus 13. Jadi 90 V R kita kalikan dengan R plus 13. Kedua ruas dibagi dengan V. Jadi kita perhatikan penghitungan di bawah ini, yaitu 1 dikali 90 sama dengan 5 dikali 18. 2 dikali 45 sama dengan 6 dikali 15, dan 3 dikali 30 sama dengan 9 dikali 10. Jadi yang paling tepat adalah 5. 5 adalah jari-jari kerucut. Selanjutnya kita akan membahas tentang menghitung volume kerucut. Kita akan menghitung volume kerucut dengan diameter 24 cm dan panjang garis lukis 20 cm. Nah, jadi dari sana didapat jari-jari 12 cm. Maka
kita selanjutnya mencari tinggi. Tingginya kita langsung saja seperti yang di atas tadi, kita masukkan ke teorema Pythagoras. Jadi akar 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Jadi diperoleh akar 400 dikurang 144. Jadi hasilnya adalah akar 256. Akar dari 256 adalah 16. Sehingga kita selanjutnya menghitung volume. Volume sama dengan 1/3 VR kuadrat T. Itu adalah rumus luas permukaan tabung. Lalu kita substitusikan nilai R dan T menjadi 1/3 V 12 kuadrat dikali 16. Jadi kita peroleh 768 V. Jadi volume kerucutnya adalah 768 Vm kuadrat. Vm kubik. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jari-jari kerucut jika diketahui volumenya. Kita akan menghitung jari-jari kerucut dengan volume 196 Vm kubik dengan tinggi kerucut tersebut adalah 12 cm. Nah, kita masukkan ke rumus luas permukaan kerucut, yaitu V 1/3 VR kuadrat kali T. Nah, kita substitusikan nilai R dan nilai T menjadi 196 V sama dengan 1/3 V kali R kuadrat dikali 12. Jadi menjadi 196 V sama dengan 4 V R kuadrat. Kedua ruas dibagi dengan 4 V jadi hasilnya adalah 49 sama dengan R kuadrat. Jadi kita kecilkan lagi menjadi 7 sama dengan R. Jadi jari-jari kerucut tersebut adalah 7M atau bisa disebut 7 meter. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Pada suatu hari, Pak Budi melakukan syukuran rumah baru. Pak Budi memesan satu tumpeng. Tumpeng tersebut memiliki diameter 36 cm dan tinggi 24 cm. Namun, di awal acara Pak Budi memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar, setinggi 8 cm. Jadi, berapa luas permukaan dan volume dari tumpeng yang tersisa? Nih, mari kita jawab sama-sama ya. Jadi, diketahui diameter kerucut besar atau kita sebut dengan D1 36 cm dan diameter kerucut kecil kita sebut dengan D2, tapi kita tidak mengetahuinya. Dan tinggi kerucut besar kita sebut saja dengan T1 24 cm dan tinggi kerucut kecil kita sebut T2 sama dengan 8 cm. Nah, pertama kita cari panjang diameter kerucut kecil dengan menggunakan perbandingan sebangunan, itu diameter D1 D2 sama dengan T1 T2. Jadi kita peroleh 36 D2 sama dengan 24 8. Jadi D2 sama dengan 12 cm. Next, kita cari volume kerucut besar dan kecil. Volume kerucut besar adalah setengah kali V dikali R kuadrat dikali T. Jadi 1/3 dikali 3,14 dikali 18 kuadrat dikali 24. Jadi kita peroleh adalah 8.138,88 cm kubik. Volume kerucut kecil yaitu 1/3 atau biasa disebut 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Jadi kita substitusikan ya, 1/3 dikali 3,14 dikali 6 kuadrat dikali 8 sehingga diperoleh 301,44 cm kubik. Jadi volume tumpeng yang tersisa adalah 8.138,88 dikurang 301,44 ya sama dengan
77.837,44 cm². Kemudian untuk menghitung luas permukaan kerucut, maka kita harus tahu S atau panjang garis lukis kerucut tersebut. Ya, panjang garis lukis dapat dihitung dengan rumus Pythagoras, yaitu akar 18 kuadrat plus 24 kuadrat sama dengan 30 cm. Jadi bisa kita kecilkan akar 6 kuadrat dan plus 8 kuadrat sama dengan 10 cm. Next kita hitung luas permukaan kerucut besar dan luas permukaan kerucut kecil. Jadi luas permukaan kerucut besar sama dengan V dikali R kuadrat ditambah V dikali R dikali S. Jadi diperoleh 3,14 dikali 18 kuadrat dikali 34, 3,14 dikali 18 dikali 30, sehingga diperoleh 2712,96 cm². Nah, selanjutnya kita cari luas permukaan kerucut kecil, sama dengan V R kuadrat ditambah V R dikali S. Jadi kita peroleh 3,14 dikali 6 kuadrat dikali ditambah 3,14 dikali 6 dikali 10. Jadi kita peroleh 301,44 cm². Nih, jadi luas permukaan dari tumpeng yang tersisa adalah 2712,96 dikurang 301,44 sama dengan 2411,52 cm². Semoga membantu. Terima kasih.